merupakan salah satu kota legenda yang terdapat di Jawa Barat. Terbukti dengan bangunan-bangunan sejarah dan tempat yang religius. Mari kita lihat tayangan yang satu ini. Keraton Kasepuhan adalah keraton termegah dan paling terawat di Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Dekorasi pendopo dipenuhi banyak ukiran yang begitu indah. Pendopo-pendopo di sini juga dibangun dengan fungsinya masing-masing. Sungguh menarik, bukan? Jika teman-teman belum tahu mengenai dua buah patung macan putih sebagai lambang keluarga besar Pajajaran atau keturunan Prabu Jaya Dewata, atau lebih sering dikenal dengan Prabu Siliwangi. Dengan konsep yang baik, komplek keraton ini memiliki sebuah masjid yang sangat bersejarah juga tentunya. Nama masjid ini ialah Masjid Sang Cipta Rasa. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Ada satu tempat lagi yang begitu cukup terkenal di Cirebon, yakni adalah Gua Sunyaragi. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok, gaya Timur Tengah atau Islam. Ngomong-ngomong tentang penyebaran agama Islam di Cirebon, seorang wali yang menyebarkan agama Islam yaitu Sunan Gunung Jati, yang makamnya juga terletak di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Setiap harinya banyak sekali peziarah untuk berwisata religi di makam ini. Selain bangunan-bangunan tadi, masih banyak bangunan lainnya yang menjadi ciri khas kota Cirebon. Tadi teman-teman sudah melihat bangunan bersejarah yang ada di kota Cirebon. Kini mari kita lihat kerajinan dan juga kesenian yang ada di kota Cirebon. Bukan Cirebon namanya jika penduduknya tidak kreatif. Di sebuah desa Sitiwinangun, Desa Jamblang, Kabupaten Cirebon, kini desa tersebut dijuluki sebagai desa wisata oleh pemerintah. Kenapa tidak? Penduduk di desa ini adalah rata-rata pengrajin gerabah. Salah satunya di rumah Bapak Dija. Kini rumahnya dijadikan sebagai galeri hasil gerabah yang dibuatnya sendiri. Beragam jenis gerabah dibuat olehnya, mulai dari gentong, kotak perhiasan, patung, dan pernak-pernik yang bisa kita gunakan atau sebagai hanya pajangan. Selain dengan batiknya, di Sanggar Showroom Batik Rusmi juga terdapat workshop dari lukis kaca yang juga menjadi salah satu kerajinan warga Cirebon. Lukis kaca ini umumnya menggambarkan tokoh pewayangan yang mengandung unsur sejarah, cerita masyarakat, dan religi. Balik lagi ngomong mengenai sejarah tentang batik Trusmi. Kisah membatik desa Trusmi berawal dari peranan Ki Gede Trusmi, salah seorang pengikut setia Sunan Gunung Jati yang mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama Islam.
Batik Trusmi berhasil menjadi ikon batik dalam koleksi kain nasional. Batik Cirebon sendiri termasuk golongan batik pesisir. Namun, batik Trusmi pun termasuk dalam kelompok batik keraton. Banyak sekali corak dan motif yang terkenal dari batik Trusmi ini, antara lain seperti Mega Mendung, Paksi Nagaliman, Petran Keris, dan masih banyak yang lainnya. Ya, teman-teman, kita sudah membahas bangunan bersejarah, kerajinan, teman-teman siap. Kita juga tidak membahas tentu saja. Salah satunya adalah nasi jamblang bagi anak ini. Mau tahu apa saja yang bisa di Kota Cirebon? Kita lihat yang di sini. Sekarang kita membahas tentang kuliner yang ada di kota Cirebon nih guys. Salah satunya adalah empal gentong. Empal gentong ini adalah makanan khas dari Cirebon. Uniknya, dalam proses pembuatan empal gentong ini menggunakan gentong. Dan yang terakhir adalah nasi jamblang. Nasi jamblang ini cukup terbilang unik karena menggunakan alas daun jati untuk memakannya. Salah satu penjual nasi jamblang adalah Ibu Nur. Dia sudah berjualan nasi setahun yang lalu. Dan jangan salah, mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah memesan khusus masakannya. Nasi jamblang sendiri terdiri dari sambal, dendeng ati, telur puyuh, dan lain-lain. Berikut adalah liputan yang dapat kami sampaikan mengenai Cirebon. Atas nama Forbab, melaporkan.